Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Sebelumnya, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, perkenalkan nama aku Desi. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau review satu buku. Nah, buku ini itu adalah buku yang cocok banget buat kita yang masih jomblo ya, terutama yang sudah dalam proses ta'aruf atau bahkan sudah khitbah ya. Nah, bukunya adalah ini dia, Risalah Khitbah. Nah, jadi buku Risalah Khitbah ini adalah buku yang berisi tentang bagaimana sih cara mengkhitbah seorang akhwat dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Dan bukan hanya itu aja ya, di dalam buku ini juga ada panduan bagaimana sih caranya kita untuk memanajemen gorizahnya kita, untuk mengatur nalurinya kita. Nah, sebelum ke sana, aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman, apa sih naluri itu, ya kan? Itu adalah bagian dari fitrahnya kita, yang mana dia itu muncul ketika ada rangsangan dari luar. Contohnya, ketika kita melihat ada pasangan suami istri yang lagi jalan bareng atau lagi makan bareng, terus ketika kita ngeliat itu, kita jadi pengen, ya ampun aku pengen deh nikah ya, gitu kan. Nah, itu adalah bukti bahwa kita punya gorizah nau atau naluri untuk melangsungkan keturunan. Terus bagaimana sih cara kita memanajemennya? Karena hari ini ya kita lihat banyak banget, terkhususnya anak-anak muda itu yang dia itu tidak tahu bagaimana cara mengatur nalurinya dengan baik sehingga tidak sampai kebablasan gitu ya kan, tidak sampai yang namanya memasuki aktivitas-aktivitas yang melanggar syariat seperti pacaran contohnya. Gimana cara mengaturnya, memanajemen nalurinya kita itu gitu. Nah, di sini itu ada cara-caranya ya. Yang pertama itu adalah kita harus membatasi interaksi kita dengan lawan jenis. Jadi ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis, itu berinteraksinya itu seperlunya aja, sepentingnya aja gitu. Contohnya ketika ada tugas kuliah atau ada tugas dakwah, ya, misalnya ada tugas nih, hari ini ada tugas apa gitu, kita boleh nanya, tapi seperlunya aja, jangan sampai menanyakan hal-hal yang di luar dari kepentingan kayak gitu. Yang kedua adalah caranya kita itu menundukkan pandangan. Ya, yang ketiga adalah kita perhatikan lagi nih ya. Aku agak sedikit lupa, jadi aku lihat dulu ya beberapa poinnya. Yang ketiga adalah kita itu meminimalisir faktor yang bisa mendorong munculnya gorizah nau tadi. Contohnya apa? Contohnya misalnya nih ya, kita suka tuh lihat reels ya kan di Instagram, lihat Instagramnya orang-orang yang sudah menikah, ya kan. Kita kan kalau ngeliat kayak gitu kan jadi baper ya. Nah, itu dikurangin ya teman-teman, diperbanyak membaca buku atau ikut kajian untuk mengalihkan supaya gorizah nau itu tadi tidak muncul, ya kan. Tapi kalau teman-teman sudah siap, ya nggak apa-apa, boleh langsung ta'aruf, khitbah, dan juga nikah. Nah, cara yang keempat adalah kita harus memperhatikan interaksinya kita tadi, kayak aku bilang ya. Ketika misalnya interaksinya itu udah mulai intens, maka kita harus mengalihkannya tadi dengan apa? Dengan hal-hal yang positif lah gitu ya, hal-hal yang bisa membuat kita itu tidak kepikiran nikah gitu kan. Nah, terus gimana sih ya kan cara mengkhitbah dengan benar? Nah, di buku ini juga ada cara-caranya ya teman-teman. Apakah boleh gitu ya kita itu mengkhitbah perempuan ya kan hari ini ya, tapi untuk acara pernikahannya itu belum jelas kapan, apakah boleh seperti itu? Atau misalnya ketika misalnya ini sudah dikhitbah ya kan, sudah dikhitbah tapi ternyata si perempuan ini
dikhitbah juga oleh laki-laki lain, apakah boleh seperti itu gitu kan? Atau apakah seorang ikhwan boleh mengkhitbah seorang wanita yang sudah dikhitbah oleh laki-laki lain, apakah boleh seperti itu? Nah, itu semua ada panduannya di dalam buku ini. Nah, jadi buku ini memang dikhususkan buat teman-teman yang sudah masuk proses ta'aruf dan juga bahkan sudah khitbah ya. Tapi buat teman-teman yang masih jomblo, yang belum ada yang melamar gitu ya, boleh juga baca buku ini ya kan. Nah, buat teman-teman yang pengen order bukunya, nanti aku buat linknya di description box. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Atau boleh teman-teman silahkan di-share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.